Ya, dari teori yang sudah kita dapatkan tadi, di sini kita akan coba membuat, konfigurasi dari beberapa, protokol dan kemudian di situ juga kita lihat ada beberapa konfigurasi switch yang harus kita lakukan, sehingga di sini bisa dibuat topologinya dulu, bisa pakai switch yang 2960 atau bisa pakai yang generik. Kemudian kalau ingin mencoba quality of service dari teleponi, Anda bisa memakai 3560 atau 3650. Untuk di situ dibuat berbagai macam policy dan juga kelas mapping untuk masing-masing protokolnya. Sekarang yang kita coba adalah konfigurasi VLAN, kemudian dicampur dengan beberapa, di sini kita akan mencoba VTP. Jadi ini kita bisa bayangkan bahwa kita punya satu switch core ya di atas, kemudian ada beberapa switch, distribution. Switch yang ada di core ini bisa kita setting jadi VDP server. Kemudian, switch yang ada di bawahnya itu bisa kita atur dan di sini bisa kita tambah satu switch lagi. Kita juga bisa di sini melakukan konfigurasi untuk VDP transparent. Jadi kita set ini satu switch menjadi VDP transparent, dan yang ini VDP klien langsung, dan juga yang ini. Kemudian di sini bisa kita coba juga kita membuat, database VLAN di VDP server yang ada di sini. Kemudian nanti yang harus kita setting yaitu adalah VDP domain, jangan lupa. Misalnya kita beri nama Cisco, kemudian setelah itu kita juga set VDP password. Ya, kita samakan aja supaya mudah. Itu di masing-masing switch yang akan kita atur sebagai VTP server atau VTP transparent atau VTP client. Di situ harus kita masukkan VTP domain dan password-nya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau lupa di situ ya tidak terjadi update database dari VTP client ya, sehingga di situ nanti, ketika kita lihat perintahnya, jadi untuk melakukan checking ya, verifikasi, di sini ada beberapa perintah seperti show VLAN brief, kemudian, ada juga di situ kita bisa coba, beberapa konfigurasi yang lain untuk melakukan verifikasi, ya, untuk perintah-perintah show nanti bisa kita lihat. Kemudian, yang akan kita coba pertama kali, ya di sini kita juga lengkapi dengan beberapa PC. Kemudian selain itu kita juga harus membuat VLAN-nya. Misalnya kita buat, VLAN 10 ini untuk departemen IT dan kita set IP-nya kita pakai default kelas C aja ya, ini. Ini untuk departemen yang lain misalnya HRD. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan konfigurasi VLAN tertentu, sehingga di sini bisa kita atur misalnya VLAN 40 itu untuk manajemen. Jadi nanti kita bisa khususkan di situ, VLAN manajemen yang kita pakai, kemudian kita juga bisa beri konfigurasi IP di situ, berapa yang kita pakai sebagai VLAN manajemen. Kemudian kita bisa juga menerapkan native VLAN, jadi konsep-konsep yang ada tadi kita akan terapkan semua. Kita misalnya pakai VLAN 99, jadi sekali lagi ini boleh terserah VLAN berapapun bisa dipakai jadi native VLAN. Nanti kita set, di bagian terangnya, karena di situ, kita perlu melakukan konfigurasi di masing-masing switch juga. Nanti kita atur, kita set native VLAN di bagian terangnya. Di situ akan kita akses menjadi native VLAN-nya di 99.
Ya ini, boleh saja di sini kita wakilkan dengan alamat IP seperti ini. Kemudian, kita hubungkan tadi masing-masing switch dengan kabel cross. Jadi di sini, tadi sebelumnya kita sudah mencoba ya, artinya switch dengan switch itu sebetulnya bisa dihubungkan juga dengan straight through, tapi dia akan berlaku sebagai hub daripada dia berlaku sebagai switch. Meskipun, di simulasi tidak bisa dibuktikan untuk broadcast domain-nya seperti apa, Anda hanya bisa mencoba, melakukan misalnya Anda punya hub, terus kemudian Anda pakai simulation, Anda tap di satu komputer ke komputer yang lain, kemudian ada komputer yang lain juga ke komputer yang sama. Di situ Anda bisa melihat apakah terjadi congestion yang terjadi karena kita mengirim paket dengan tujuan yang di situ, komputer asal mengirim ke satu komputer, ya. Jadi sebetulnya bisa kita tes seperti itu, tapi kalau penggunaan kabel straight through ini tidak bisa kita tes, jadi sesuai dengan teorinya kita, sesuaikan aja, kita pakai kabel cross yang ada di situ. Kemudian yang juga perlu kita siapkan selain itu adalah, interface range-nya, kita bisa, bagi beberapa VLAN yang tadi sudah kita siapkan, kalau ada 5 VLAN, karena di sini kita melihat bahwa ada sekitar 24 port ya, kalau di situ, kita bagi 5 ya kita bisa bagi di situ interface 1 sampai 4 ya, kemudian 5 sampai 10 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa pakai range ya, kita buat dulu misalnya 0, 1 sampai 4 itu untuk VLAN 10. Kemudian range FA, sekali lagi ini tidak wajib, tapi di situ bisa Anda terapkan untuk mempermudah, pengaturan, jadi kita tidak perlu menyeting satu persatu portnya. Ya, untuk yang native VLAN ini sekali lagi, bisa kita atur aja di situ sebagai terangnya. Jadi di bagian interface range-nya di situ nanti kita pakai yang ini untuk terang. Kemudian kita hubungkan dulu untuk masing-masing klien di sini kita bisa beri tanda dulu ya supaya di situ, kliennya bisa mewakili beberapa VLAN yang ada, kita perlu tambah ya komputernya. Kita bisa ambil aja acak di situ, misalnya di sini ini VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 10, ini VLAN 30, ini VLAN 40, terus ini VLAN 20, ini VLAN 20. Kemudian ini VLAN 30. Jadi nanti kita bisa coba di masing-masing jaringan, ya ada satu VLAN yang di situ tetap ada, jadi bisa kita cek, apakah, dia masih terkoneksi. Kemudian, di sini perlu kita tambahkan juga untuk VLAN yang ada di transparan, yaitu VLAN 50, yaitu khusus ya untuk misalnya di sini ditujukan, untuk satu departemen yang lain, ya di situ misalnya untuk purchasing, ini kita terapkan seperti ini, ya jadi di sini kita ganti aja.
di VLAN 50, ya, kemudian yang di VLAN 30 itu kita pakai yang ada di VLAN, yang ada di database VTP servernya. Kemudian kita ikuti penggunaan interface range yang ada di sini. Ya, misalnya untuk yang di bagian ini kita pakai VLAN 30 itu port 11, kemudian VLAN 20 itu mulai, port 5, kemudian di situ yang belum kita, terapkan yaitu VLAN 50 sehingga untuk terangnya di sini bisa kita pakai aja specific port ya. Nah, kemudian untuk interface range yang masih tersedia, ini bisa kita terapkan misalnya dari 21 sampai 23 itu VLAN 50. Kemudian untuk terang di sini kita pakai 24 ke switch yang ada di sini. Nah, sebetulnya di sini karena ada switch lagi di atas, di situ kita butuhkan satu port terang lagi ya, sehingga di sini kita ambil aja 23 sampai 24, yang ini 21 sampai 22. Kemudian di sini kita ambil yang 23 itu ke 24, dan yang di sini kita ambil 24 ini ke 23. Jadi terang yang kita set di situ ya jangan diberi limit terlalu sedikit juga, perlu kita pikirkan nanti ada interface switch yang baru yang bisa dikoneksikan atau tidak. Kemudian di situ ada PC-PC yang lain yang belum kita hubungkan, yaitu PC 5 di VLAN 50, ya ini kita pakai port, 21 ya sampai 22, kita ambil yang 21. Kemudian untuk PC yang di sini, ini VLAN 30, ya kita ambil dari port 11. Kemudian untuk PC yang di atas, ini VLAN 10, kita ambil dari yang interface awal, ya kita pakai 01. Kemudian untuk VLAN 20, ya di situ kita bisa pakai 05. Dan yang di sini VLAN 40 itu bisa kita pakai 16. Dan yang di VLAN 40 itu bisa kita pakai yang port 16 tadi ya, untuk VLAN 20-nya kita pakai port 5. Dan setelah ini kita konfigurasi switch yang bisa menjadi VTP server. Ya, secara default ya switch itu merupakan VTP server, jadi tidak perlu kita atur. Yang perlu kita buat tadi adalah database VLAN yang sudah kita desain seperti itu. Ya, jadi kita atur aja yang pertama kali adalah domainnya di situ. Kita bisa atur domainnya Cisco. Kemudian untuk masing-masing interface ini saya pakai range saja. Ini kita sepakati semua seperti itu ya supaya mudah. Ya, ini kita beri di situ switch port, mode akses, kemudian kita masukkan nanti VLAN-nya ya, jadi switch port akses VLAN 10. Karena di situ VLAN 10 belum dibuat, maka dia langsung membuat VLAN 10 secara default. Jadi sebetulnya untuk memberi nama itu sebaiknya kita langsung melakukan konfigurasi VLAN-nya. Kita beri nama dulu, misalnya di sini untuk VLAN 10 itu adalah IT, VLAN 20, VLAN 30,
VLAN 40, kemudian di situ VLAN 50 nanti kita buat di VLAN, yang ada di VTP transparan. Kemudian di situ nanti kita set untuk VLAN natifnya ke VLAN 99. Ya, di sini bisa kita buat juga VLAN 99, ini natif, ya. Kemudian setelah itu, di sini ya yang interface VLAN 40 tadi kita sepakati itu sebagai, port yang bisa kita remote-remote. Jadi di interface, 16 sampai 20 ini kita gunakan ya untuk remote. Jadi untuk keperluan itu, maka di bagian yang 40 ini kita bisa masukkan interface VLAN-nya. Nah, statusnya akan berubah ketika di situ kita atur, interface, VLAN-nya itu menjadi IP berapa yang bisa kita remote ya di switch yang ada di atas ini. Ya, kita sepakati di situ dia pakai, IP address yang di situ extension-nya 192.168.4 sekian ya, kita bisa beri yang di atas ini misalnya 1. Jadi nanti ketika kita melakukan remote, itu bisa kita tuju di alamat 41, tapi jangan lupa juga di sini yang perlu kita setting yaitu adalah username ya, dan juga enable secret-nya jangan lupa. Kemudian, setelah itu, kita juga perlu melakukan setting line VTY-nya, ya kita buat aja 0 sampai 15. Dan di situ kita gunakan password, ya. Jadi kita bisa coba menggunakan telnet aja kalau ingin setting SSH seperti kita lakukan yang di praktikum. Itu untuk manajemennya. Kemudian di sini yang perlu kita atur selanjutnya adalah interface mana yang kita di situ jadikan sebagai VLAN dan juga kita jadikan sebagai terang ya, tadi kita lanjutkan untuk interface range-nya 5 sampai 10 ya di sini itu untuk visport, mode akses, visport akses, VLAN 20. Nah, di sini juga sebetulnya kalau Anda ingin membuat satu VLAN voice sendiri, ya itu bisa kita coba misalnya. Nah, ini bisa kita masukkan VLAN voice, tapi kita terlebih dahulu membuat VLAN voice. Dan karena VLAN voice di sini membutuhkan IP dan juga service teleponi dari router, maka nanti kita coba setelah kita mempelajari inter VLAN routing dan juga setelah kita mempelajari konfigurasi-konfigurasi DHCP, terutama karena IP itu bisa mendapatkan dari DHCP-nya untuk telepon yang nanti akan kita atur, itu sebaiknya kita setting DHCP server di router, supaya di situ bisa kita masukkan range dari IP telefoninya dari berapa sampai berapa. Kemudian dengan interVLAN routing bisa kita pisahkan dengan jalur datanya. Sedangkan sekarang kita tidak perlu dulu switch port untuk voice. Jadi memang, di satu port ya kita lihat di situ hanya bisa menggunakan satu akses VLAN saja. Misalnya di situ VLAN 20 atau VLAN 30. Kemudian di situ kita lanjutkan ke interface range 011 sampai 15, nanti kita sepakati menjadi 30, kemudian interface range 16 sampai 20 itu adalah VLAN 40 ya.
Kemudian untuk yang interface range ini VLAN 50 nanti kita buat aja yang di bagian switch 1. Jadi di sini tidak perlu kita atur aja terangnya di situ. Oke, kita cek lagi. Sorry, range yang ketinggalan di situ. Dan ini kita atur switchport mode terang. Nah, kalau pakai range seperti ini, dua-duanya akan langsung up ya di situ. Kemudian yang perlu kita atur di situ ada switchport terang, load VLAN ya. Kalau Anda tidak ingin membatasi VLAN apa saja yang ingin dibawa di dalam terang, ya silahkan Anda pakai default aja switchport mode terang. Tapi kalau ingin Anda batasi, bisa pakai konfigurasi seperti ini, bisa Anda masukkan, misalnya yang boleh lewat hanya 10, 20, 30. Nanti bisa kita coba, kita lihat efeknya. Kalau yang kita allow hanya VLAN itu, apakah nanti yang 40 itu masih bisa bekerja atau tidak? Ya, saya rasa, ini yang perlu kita siapkan di VTP server kita. Kemudian, jangan lupa setiap melakukan konfigurasi kita do write, memory ya, supaya konfigurasinya disimpan dan juga copy, run, start. Supaya tersimpan ya di startup configuration. Kemudian yang kita atur, setelah ini adalah VTP transparent yang kita punyai di situ. Nah, tadi juga saya jelaskan artinya, VTP mode transparan ini tidak bisa, di sini mengupdate ketika ada perubahan di VTP server, itu dia tidak akan menambahkan VLAN database yang baru. Jadi untuk pertama kali supaya lebih mudah, ini bisa kita atur sebagai VTP mode client dulu. Setelah itu kita bisa cek apakah database di VTP servernya sudah tertransfer. Ya, sekali lagi jangan lupa kita masukkan domainnya, juga passwordnya. Setelah itu bisa kita cek dengan perintah verifikasi do show VLAN brief. Nah, di sini kita cek bahwa VLAN yang tadi kita buat di VTP server itu sudah record ya. Dan kemudian tadi kita mempelajari bahwa ada satu perintah yang bisa kita gunakan ya di dalam flash kita, itu bisa kita masukkan delete flash. Kemudian kita bisa pilih, file name yang ada di situ. VLAN database itu disimpan di dalam VLAN.dat ya, kalau Anda bisa cek juga di situ dengan perintah show flash. Kemudian Anda akan menemukan VLAN database. Ini kalau sudah terlanjur Anda membuat beberapa VLAN di list tersebut, kemudian Anda ingin menghapus, konfigurasinya untuk Anda reload, ya di sini bisa kita delete, VLAN database yang ada di flash memory ya, kita bisa delete seperti ini. Seperti biasa kita copy, kemudian kita write memory, nah itu bisa kita reload.
Ya, ini sedang terjadi sinkronisasi. Selain itu, perintah verifikasi yang bisa kita pakai, ya, ada show VLAN ID, ini bisa kita masukkan VLAN ID berapa yang ingin kita cek, kemudian juga show VLAN name, nama VLAN apa yang ingin kita cek. Kemudian untuk interface juga tadi bisa kita atur, misalnya show interface FA01 switchport. Ini tadi yang definisi lengkapnya. Kalau Anda ingin lihat di situ administratif modenya apa, ya, dynamic auto atau dynamic negotiate di bagian TTP-nya. Dan di sini bisa kita cek karena sudah hijau semua, ya, di situ VLAN-nya tadi sudah kita hapus. Kemudian di sini kita masuk ke config, kita atur VTP mode client, VTP domain, VTP password, kemudian kita show lagi. Nah, di sini dia akan mendapatkan update dari list yang ada di dalam VTP server. Tapi di sini karena kita mau atur itu jadi VTP transparan, ya, jadi daripada kita membuat sendiri VLAN yang ada di situ, maka di sini kita atur aja jadi VTP client, kemudian baru kita atur jadi VTP mode transparan. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ada database yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi tadi saya jelaskan dulu bahwa kalau mode klien di sini kita tidak bisa membuat VLAN yang baru. Tapi kalau di situ kita atur ke mode transparan, itu kita bisa membuat VLAN yang baru. Misalnya VLAN 50, itu kita buat, di situ tadi kita namakan purchasing, ya. Ya, kita cek lagi. Ya, di situ ada tambahan VLAN purchasing. Sekali lagi kita copy, ya. Ya, kemudian setelah itu klien yang ada di bawah itu bisa kita persiapkan untuk menjadi VTP klien. Jadi ini yang akan saya tunjukkan. Kemudian jangan lupa juga sebetulnya yang perlu kita setting setelah ini adalah interface ini, ya. Jadi kita bisa sebetulnya langsung copy paste untuk konfigurasinya sekalian dengan name-nya, ya, di situ. Ini kalau kita pakai persetujuan dengan seperti ini, maka kita bisa buat export, mode akses, port akses, VLAN 10. Ya, sebetulnya lebih enak kita tulis dulu, ya, di bagian sini. Tidak masalah.
atur, ini jadi mode klien, ya jangan lupa domainnya. Kita pastikan sudah tercopy. Ini sedang negosiasi, jadi warnanya kuning. Ya, sekarang sudah tercopy database-nya, dan yang kita perlu siapkan tadi untuk interface, masing-masing port-nya. Jadi sebetulnya di sini saya edit aja ini jadi satu template, hingga kita tinggal copy paste, ya. Nah, kalau kita sudah copy paste seperti ini akan lebih cepat. Yang tinggal yang di sebelah kanan, sama, atur jadi mode klien, kemudian jangan lupa domainnya. Kemudian kita copy konfigurasinya. Ini sekali lagi kalau sudah kita copy, ya. Oke, di sini semua konfigurasi VLAN-nya sudah kita terapkan, sehingga, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencoba untuk melakukan ping, ya, sehingga di sini kita perlu atur beberapa IP yang nanti akan kita pakai. Selain itu juga tadi yang perlu kita coba adalah VLAN manajemennya. Jadi saya tambah di situ satu isi yang ada di switch yang ada di atas. Itu saya masukkan ke VLAN 40, yaitu di port 16. Ya, di sini kita bisa remote langsung dari PC yang sudah kita beri IP sebelumnya. Jadi kita atur dulu, kita sepakati tadi pakai 4, ya di sini saya isi aja untuk yang 42. Kemudian tadi untuk IP manajemen VLAN-nya adalah 41. Kita cek dulu di situ apakah sudah bisa ping.
Ya, kalau sudah bisa ping, di sini kita bisa melakukan perintah telnet. Nah, di sini kita bisa melakukan remote switch melalui IP yang kita berikan di interface VLAN. Manajemennya itu yang kita sebut sebagai manajemen VLAN. Kemudian setelah itu kita bisa memberi masing-masing IP di masing-masing PC yang ada di sini. Yang atas di situ kita beri 2 aja untuk hostnya. Ini VLAN 20. Dan untuk yang di sini VLAN 10 ya. Jadi ini VLAN 50. VLAN 30. Ini belum ada. Ini VLAN 30 lagi. Ini sudah ada, kita beri 3, 20. Ini sudah ada, kita beri 3 juga. Dan yang ini 40. Jadi sudah ada, di sini bisa kita beri 3. Yang 20 tadi sudah ada, kita beri 4. Nah, kita bisa mencoba yang pertama, kita ping ya, antara VLAN 10 dan VLAN 20 ini di switch yang sama. Yang pertama itu 22. Ya, di sini kalau tidak bisa di-ping, berarti konfigurasi VLAN kita itu sudah betul. Ya, karena VLAN 10 di sini tidak ada di switch yang ada di bawahnya, maka di situ kita bisa coba yang di komputer 2 aja yang ada di sini, dia bisa ping nggak ke tadi yang sudah kita definisikan 20 itu ada di VTP client yang ada di bawah ini IP-nya adalah 3. Nah, dari atas itu untuk komputer 2 sudah bisa ngeping komputer 2 yang ada di VTP client yang ada di bawah. Kemudian kita juga cek yang ada di sebelah kanan. Ini kita tadi beri IP 4 ya. Ini juga sudah terkoneksi. Kemudian di situ kita cek lagi yang di VLAN yang ada ini VLAN 30 ya. Dari yang transparannya. 3. Oh, ini 30. Sorry, salah.
Ya, kalau ada yang belum berjalan, kita juga harus bisa melakukan troubleshooting, kita cek kembali, ya untuk PC 1 ini, ya terkoneksi dengan ternyata IP-nya juga 20 ya. Nah, kalau sudah betul, di situ reply dari TTP klien yang ada di bawahnya. Jadi ini adalah konfigurasi total yang di situ menggabungkan beberapa konsep sekaligus ya. Dan yang belum kita coba di sini adalah VLAN natifnya. Kita bisa ganti yang ada di VTP server, terangnya di situ menggunakan VLAN natifnya kita ganti misalnya salah satu aja. Atau sebelumnya kita coba dulu yang dari VLAN 40, ini apakah bisa melakukan remote ya di 41 yang ada di atas. Oke, dia sudah bisa melakukan remote. Jadi dari komputer yang ada di bawah switch lain, itu juga tetap bisa melakukan remote kalau di sini sudah diberi satu manajemen IP yang tadi kita set di interVLAN. Jadi untuk konfigurasi dasar seperti ini belum dibutuhkan inter-VLAN routing, ya artinya di situ kita sudah bisa melakukan konfigurasi IP, kita anggap di situ IP-nya satu jaringan ya secara virtual, meskipun kita belum beri satu definisi IP tertentu yang nanti kita bawa di dalam terang untuk bisa didefinisikan di router untuk masing-masing interface virtual tadi. Ya nanti kita coba di cobaan selanjutnya. Kemudian, setelah itu tadi kita coba mengganti natif, VLAN-nya ya di salah satu port yang ada di VDP server ini. Ya misalnya kita coba aja untuk FA023 ini untuk yang di sebelah kiri ya tadi ya kita cek lagi ya untuk port, 23. Situ terhubung ke MAC address ya yang ada di situ AC17. Ya, atau kita lihat dari labelnya, oh ternyata di situ yang 024 yang kiri. Jadi kita misalnya ganti yang di sebelah kiri, ini kita ganti switchport terang natif VLAN-nya, itu kita ganti 99. Ya, kita lihat, apa yang terjadi di situ. Ya, saya harus menambahkan, 1 komputer lagi untuk VLAN 30 ya di situ, karena adanya yang di bawah itu VLAN 30. Jadi kita bisa coba kita tambahkan satu lagi, VLAN 30 itu tadi adalah untuk port 11 mulai. Kita jangan lupa beri IP ya di sini, ya beri label juga. Jadi yang belum kita ambil aja 4 gitu ya. Nah, kemudian di situ kita coba ping dengan komputer yang ada di sini, yaitu 32. Ya, di sini masih bisa kita ping, ya, walaupun di situ kita ganti untuk, natif VLAN yang kita bawa di terang yang ada di sini, itu adalah kita ganti ke 99. Tapi di situ ada error ya, jadi ada native VLAN mismatch yang terjadi di situ.
Ya kita bisa coba, sebaliknya, tapping di situ 34. Ya sebetulnya dia masih reply tapi di switch-nya nanti ada native, VLAN mismatch yang terjadi, ya seperti itu. Jadi supaya native VLAN mismatch-nya tadi hilang, ini perlu kita ganti juga di switchboard mode terangnya yang ada di switch sebelah kiri. Ya, di situ kita ganti untuk interface FA23, switchboard, terang, native, VLAN, 99. Ini kalau kita cek, ya di switch-nya error-nya, sudah hilang. Ini error yang tadi ya. Kita bisa coba lagi, ini kita ping yang terhadap 34. Ya, sudah tidak terjadi error, native VLAN seperti itu. Memang ini nanti akan konflik kalau tiba-tiba kita lupa ya bahwa native VLAN-nya 99, kemudian kita buat, ID yang sama dengan native VLAN-nya. Jadi sebaiknya ya tadi untuk menghindari, adanya error, ya silahkan native VLAN dipilih dengan ID yang unik aja untuk VLAN-nya, sehingga orang di situ tidak mudah menebak native VLAN-nya berapa. Sekali lagi, ini untuk menghindari error tadi. Bisa jadi nanti kita buat, VLAN yang lain ya, tapi karena di sini, tipenya sudah disesuaikan semua, artinya di masing-masing, switch yang ada di bawah itu jadi VTP client, sehingga di situ tidak perlu kita tambahkan apa-apa lagi. Saya kira, itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan kedua ini. Ya tadi kalau ada beberapa kurang, mohon maaf. Jadi silahkan, di sini Anda coba lagi, meskipun file ini nanti akan saya save, kemudian nanti akan saya bagi di link yang ada di YouTube ini. Tapi sekali lagi alangkah baiknya Anda mencoba sendiri dari awal supaya pemahaman Anda, akan lebih jelas dengan beberapa gabungan, konfigurasi yang ada di sini, karena ini yang saya gabungkan tidak hanya satu konsep, tapi ada beberapa konsep sekaligus, ya, mulai dari kita membuat VLAN pertama kali, kemudian di situ kita atur ya port assignment, mana yang kita jadikan VLAN akses, mana yang kita jadikan, mode terang. Kemudian ada konsep transparan, di situ kita masukkan, ada konsep PTV server yang di situ, tadi kita masukkan di switch yang atas, klien yang di sebelah kanan dan bawah. Kemudian jangan lupa ada domain dan password kalau kita melakukan setting VTP. Ya, kemudian setelah itu ada juga tadi saya ajarkan beberapa, untuk manajemen VLAN-nya kita bisa atur, interface VLAN mana yang kita jadikan manajemen. Jadi ini saya tambah aja notes-nya di sini. Misalnya kita bisa masukkan di situ, ya ini untuk meremote switch yang ada di sebelah atas. Jangan lupa username, ya, terus kemudian secret dan line VTY-nya juga kita atur, password. Jadi ini yang perlu kita persiapkan untuk manajemen VLAN-nya. Jadi tidak perlu kita menggunakan interVLAN kalau hanya untuk manajemen VLAN-nya. Dan tadi juga saya jelaskan mengenai natif VLAN. Jadi di situ kita harus, di sini menyamakan ya untuk masing-masing tran mana yang, kita pakai sebagai natif VLAN, ya bisa berbeda mungkin antara, switch yang ada di sebelah kiri dengan switch yang ada di sebelah kanan, itu memang bisa berbeda. Ya sekian, percobaan yang kita lakukan, silahkan Anda coba dan silahkan di-download.
Terima kasih atas perhatiannya.